kalau untuk budidaya lebah trigona itu menurut saya pribadi ya, atau usaha ternak yang paling mudah. Kalau pengurusan lebah trigona dibilang gampang susah ya. Karena gampangnya lebah trigona makanannya itu apa aja mau. Budidaya di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta dapat menjadi wadah terbukanya lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, serta menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan perekonomian. Budidaya lebah dan madu di hutan kota Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat mampu menghasilkan puluhan liter madu dari berbagai jenis lebah. Jadi awalnya yang tadi seperti saya ceritakan, anak pengen budidaya lebah tahun 2011, lalu kita budidaya, sempat panen tuh 2-3 kali. Saya undang anak-anak tetangga untuk ngelihat juga proses budidayanya. Ternyata jadi bumerang. Anak-anak tetangga pas tahu itu tidak bersengat, aman, akhirnya sering datang ke rumah, panen sendiri. Akhirnya lebahnya kabur. Terus saya pindah kemari, nah pas menjelang Covid tuh, 6 bulan menjelang Covid, saya ditelepon, kebetulan ternyata PJ sini Pak Tambok itu mempersilahkan kita untuk berkreasi di hutan kota Srengseng. Atas fasilitas beliau, maka dimulailah budidaya lebah trigona. Budidaya lebah trigona itu adalah budidaya atau usaha ternak yang paling mudah. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Langkah pertama yang harus kita siapkan dalam budidaya lebah trigona adalah vegetasi. Di saat vegetasi sudah kita siapkan dan sudah cukup untuk lebah trigona itu mencari makan sendiri, itu relatif pemeliharaan sangat sedikit. Kita bisa mengkontrol seminggu sekali atau mungkin paling lama sebulan sekali untuk membersihkan apakah ada hama atau enggak gitu. Dia karena relatif bisa mencari makan sendiri karena vegetasinya sudah kita siapkan. Jadi menurut saya paling mudah itu budidaya lebah trigona. Itu ada Levicer, Tetragonula biroi, Heterotrigona itama, terusnya Geniotrigona thoracea, sama Incisa yang dari Sulawesi. Tapi semakin kemari kita semakin mengerucut, yang akan kita budidayakan ke depannya dan akan kita kembangkan kembali itu biroi, jenis biroi. Trigona biroi. Kenapa pertimbangannya Trigona biroi? Itu karena dari sekian banyak trigona itu, biroi itu yang termasuk agak agresif. Dalam arti agresif itu dia kalau terganggu dia akan menyerang dan menggigit. Tapi gigitannya itu sangat aman karena nggak lebih dari seperti digigit oleh semut aja. Kalau biroi di hutan kota Srengseng, dari sejarah pencatatan setiap kali kita ambil madunya itu biasanya per 2 atau 3 bulan. Kalau alasan saya pribadi, saya kejadiannya pada keluarga saya sendiri ya, istri saya itu dia kena penyakit, kalau orang Sunda bilang udah kena penyakit kuning ya, udah badannya kuning. Ada temen yang dari Lampung ngasih madu, nih cobain madu ini. Sebang saya pribadi tadinya nggak percaya, saya udah cobain dulu. Ternyata alhamdulillah tuh berhasil sampai pulih sampai sekarang. Kalau 1 kotak itu bisa menghasilkan 1 liter 3 bulan. Makanya kita budidaya lebahnya nggak banyak, hasilnya juga belum memuaskan sih, kita juga belum memuaskan karena kita dalam hal kita modalnya yang terlalu gede juga sih. Kalau untuk hasil panennya di sini sangat mudah ya. Tadi kan udah ketemu sama Bang Rojak, salah satu beekeeper kita itu hampir ya kalau dibilang tiap hari enggak, tapi dalam sepekan itu bisa 4 atau berapa kali ada aja yang mesen, jadi insya Allah nggak kesulitan di sini juga. Kalau dari segi aspek budidaya, maka bisa dikatakan saya suka dengan hutan kota Srengseng ini. Dari Itama, biroi, jenis lainnya, Itama, biroi, sama apa yang lupa saya, Tora, itu perkembangannya sebenarnya bagus. Cuman sekali lagi,
Kendala yang mungkin harus kita lebih dalami bagaimana penanganannya, yaitu adanya orang-orang yang bebas keluar masuk di sini dan nggak semuanya tertib aturan. Kita itu di sini adalah pangsa pasar yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan di Indonesia, Jakarta atau Jabodetabek adalah pangsa pasar terbesar untuk negara ini, khususnya juga madu juga termasuk sama. Jadi kedepannya, dan sebenarnya bukan kedepannya, sudah kita lakukan, ini adalah showroom. Ya akan terus kita perbaiki. Insya Allah mulai bulan depan kita ada program untuk memperbaiki keberadaan lebah trigona di sini agar lebih optimal. Yang saya harapkan sih lebah trigona ini lebih berkembang di masyarakat karena potensinya sangat besar, khususnya untuk para ibu-ibu ya di daerah ya khususnya, dimana tanpa harus kerja keluar rumah atau keluar daerah, dia bisa budidaya lebah trigona. Kalau ditanya harapan saya pada pemerintah, mereka memfasilitasi atau bikin regulasi agar bisa lebih berkembang lagi. Harapan saya pribadi sih, ya saya juga punya cita-cita sama Bang Ripadi, kita mau mengembangkan lebah trigona di hutan kota Sengseng. Satu, biar banyak manfaatnya buat orang lain juga. Karena yang saya rasakan dari madu lebah trigona itu banyak manfaatnya. Apalagi waktu itu juga ada yang punya penyakit katarak, katanya dia baru gejala katarak, kesini Pak saya diusir tabib, katanya harus madu murni ditetesin. Ya alhamdulillah sih dia sembuh. Ada juga yang daya imun tubuhnya lemah, nah dia kan harus ke dokter mulu. Ternyata berapa kali kesini, dia juga berapa kali, ada 3 bulan selalu beli madu di sini, alhamdulillah dia sembuh. Melalui pengembangan usaha budidaya lebah madu, pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan.